Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah dan diberkati Tuhan ini, kami datang dengan ucapan syukur, berterima kasih atas malam yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Sebelum kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberikan kami pengertian, agar kami dapat memahami rencana Tuhan lewat pembacaan renungan pagi pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan pagi kita hari ini Kamis tanggal 25 Maret berjudul Penampian Petrus dihasilkan dalam pertobatannya. Ayat kita pada hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sebabnya begitu banyak orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus jatuh ke dalam pencobaan yang berat, ialah karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar akan diri mereka sendiri. Disinilah di mana Petrus sudah ditampi dengan seksama oleh musuh. Kalau kita dapat mengerti kelemahan kita sendiri, seharusnya lah kita melihat begitu banyak yang harus dibuat untuk diri kita sendiri, sehingga kita akan merendahkan hati kita di bawah tangan Allah yang berkuasa. Menggantungkan jiwa kita yang tiada berdaya itu atas Kristus, kita mau melengkapi kurangnya pengetahuan kita dengan hikmat-Nya, kelemahan kita dengan kekuatan-Nya, keadaan kita yang tiada berdaya dengan kekuasaan-Nya yang tiada berkesudahan. Petrus jatuh karena dia tidak mengetahui kelemahannya sendiri. Dia pikir dirinya kuat. Sekiranya Petrus hidup dengan Allah dalam kerendahan hati, menyembunyikan dirinya dalam Kristus, sekiranya ia mencari bantuan ilahi dengan tekun, sekiranya ia tidak terlalu percaya diri, sekiranya ia telah menerima petunjuk Tuhan dan mempraktekannya, ia sudah berjaga-jaga untuk berdoa. Sekiranya ia menguji dirinya sendiri dengan teliti, Tuhan sudah pasti memberikan kepadanya bantuan ilahi dan tidak akan perlu lagi penampian iblis. Tidak ada kuasa pada seluruh tentara iblis yang dapat melumpuhkan jiwa yang berharap dengan keyakinan yang tulus dalam hikmat yang datang dari Allah. Perhatian khusus Kristus bagi Petrus itulah yang menyebabkan pemulihannya. Iblis tidak dapat berbuat apapun terhadap pengantaran Kristus yang berkuasa atas segala-galanya. Maka doa yang dinaikkan oleh Kristus bagi Petrus, dinaikannya juga bagi semua orang yang rendah hati dan menyesal karena dosa. Petrus berdosa terhadap terang dan pengetahuan, dan terhadap kesempatan-kesempatan yang besar dan mulia. Kepercayaan pada diri sendirilah yang menyebabkan dia gagal. Maka kejahatan inilah juga yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Mungkin adalah maksud kita hendak benar dan berbuat benar, tetapi pastilah kita akan sangat bersalah kecuali kita menjadi pelajar-pelajar yang tetap dalam sekolah Kristus. Keselamatan kita satu-satunya ialah dalam hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, luar biasa pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang rendah hati dan selalu berharap kepada tuntunan ilahi atas kehidupan kita. Kalau kita tidak mau untuk melihat tuntunan ilahi,
dan bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka bisa jadi kita akan sama seperti Petrus yang akan jatuh dalam iman kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita berharap kepada Tuhan. Hari ini kita buat komitmen untuk merendahkan hati, meminta tuntunan Tuhan, agar kita boleh selalu berjalan pada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada pagi hari ini kami sudah diingatkan agar kami boleh hidup dalam kerendahan hati, hidup mencari tuntunan Tuhan, dan jangan kami mengendalikan diri kami sendiri. Tuhan, kiranya Engkau bantu kami agar kami mengerti kelemahan kami dan kami selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menuntun kami di jalan yang benar. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu menjadi pemenang iman dalam segala aktivitas kami hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.